찾을 테니 catch me if you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Annyeonghaseyo. Waalaikumsalam, Kak. Salam. Bagaimana nih kabarnya Yorobun? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Aku mau mengucapkan selamat datang di Open Class dari BNP Training Center. Aku izin memperkenalkan diri, nama aku Ocha. Aku di sini sebagai MC untuk Open Class kali ini. Nah, sebelum itu aku mau tahu dulu nih, kan materi kelas hari ini tuh tentang K-drama dan K-pop ya. Nah, aku mau tahu nih K-drama apa dan idol K-pop siapa yang teman-teman suka gitu ya. Boleh tulis di kolom chat ya. Oke. EXO, oh NCT, Baby BTS, Seventeen, Red Velvet, My Diamond. Ih, aku juga lagi nonton My Diamond. Eva, my God, oh my God. Banyak banget. The Best One, Day6. Day6 katanya mau comeback ya. Bener. Terus. SNSD, Tracer, The Boys. I like Banyak ya teman-teman. si AS Kamdari. Sebelum itu, aku mau izin bacain susunan acara untuk kegiatan hari ini. Kira-kira kita bakal ngapain aja sih, Kak, gitu ya. Yang pertama, ada sambutan oleh Ketua Pelaksana, kemudian pembacaan tata tertib, kemudian peserta masuk ke breakout room. Jadi nanti teman-teman di sini yang sudah memilih kelas mana, yaitu kelas K-drama atau K-pop, nanti kalian teman-teman bisa masuk ke breakout room masing-masing gitu ya. Kemudian ada perkenalan singkat tentang tutor, terus kematerian, review materi, penutup, kemudian peserta kembali ke main room, dan penutupan kegiatan. Jadi nanti setelah kelasnya di breakout room selesai, teman-teman jangan dulu live ya. Nanti teman-teman balik lagi ke main room dan kita tutup acaranya di main room bareng-bareng. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, Kak. Oke, semoga acaranya dilancarkan sampai selesai dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya hari ini.
Oke, selanjutnya oleh Kak Adelia selaku Ketua Pelaksana Open Class kali ini. Kepada Kak Adelia dipersilahkan. Mohon maaf teman-teman karena Adelia sedang ada halangan dan ini sudah mengirim redaksinya, yaitu aku izin bacain dulu ya teman-teman. Selamat pagi ya Robun, selamat bicara langsung. Aku Adelia selaku Ketua Pelaksana mau menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi Robun. Semoga kelas ini dapat memberikan manfaat yang banyak dan membuat Robun semakin semangat untuk belajar bahasa Korea. Aku juga berharap kelas hari ini bukan menjadi kelas terakhir ya Robun bersama BNP Training Center. Sekali lagi terima kasih banyak dan semangat ya Robun. Kak Adelia pertanyaannya. Selanjutnya, ini setelah kelas ini berlangsung ya Robun. Yang pertama, peserta hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, peserta wajib mengubah nama menjadi K-pop atau K-drama underscore nama. Jadi ya teman-teman di sini bisa dipilih, bisa disesuaikan dengan kelas apa yang Robun pilih gitu ya, apakah K-pop atau K-drama. Kemudian peserta menyalakan kamera selama kelas berlangsung. Dan yang keempat, peserta menggunakan virtual background yang telah diberikan sebelumnya. Seperti background seperti ini ya teman-teman. Kemudian peserta mesti memasuki ruang breakout room sesuai dengan kelas yang dipilih. Dan yang keenam, peserta hanya diperbolehkan menyalakan mikrofon ketika bertanya kepada tutor dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tutor. Dan yang terakhir, peserta wajib kembali ke main room setelah pematerian selesai. Gitu. Seperti itu ya Robun. Sebelum kilas kitanya dimulai, aku mau ngasih tahu dulu nih kalau nanti itu bakal ada door prize. Sekarang untuk menangin door prize-nya gimana sih Kak gitu ya. Jadi ya teman-teman nanti bisa buat review tentang kesan-pesan mengenai belajar bahasa Korea bersama tutor-tutor BNP di BNP Training Center hari ini di Instagram Story masing-masing ya. Dan jangan lupa nanti teman-teman juga bisa untuk screenshot atau juga bisa foto saat kegiatan kelasnya berlangsung. Tapi di sini teman-teman jangan lupa akunnya jangan dikunci ya, biar kita juga bisa lihat gitu. Teman-teman juga bebas untuk mereview dengan caption semenarik mungkin. Dan jangan lupa tag Instagram BNP Training Center, yaitu @BNP Training Center. Nah, untuk yang reviewnya paling bagus dan paling menarik akan mendapat hadiah dari kami. Gitu. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar banget ya untuk cepat-cepat belajar bahasa Korea gitu ya, bareng tutor-tutor yang super duper keren gitu. Kalau gitu, kita akan mulai langsung aja ya untuk kelasnya. Untuk teman-teman boleh langsung masuk ke breakout room masing-masing. Yang memilih K-drama bisa masuk ke breakout room K-drama dan yang K-pop bisa masuk ke breakout room K-pop. Selamat belajar teman-teman. Sampai nanti lagi. Annyeonghaseyo, Robun. Gimana nih kabarnya? Buat yang bisa on cam boleh on cam ya. Di sini ada Kak Stella, ada Kak Sandia, ada Kak Narisa, terus ada Kak Citra, ada Kak Anastasia, terus ada Kak Anissa juga. Annyeonghaseyo. Boleh on cam ya. Annyeonghaseyo. Aku maaf Terus nggak di bisa on sini cam ya. Oh iya, oke. Terus di sini ada Kak Naufa, Kak Novi juga, ada Kak Wulan, terus ada Kak Shiva, Kak Rafa, Kak Nurlita, Kak Rasel, Kak Zahra,
Terus ada Kak Ana Fani, Kak Sally, Kak Riana, Kak Ismi. Annyeonghaseyo. Dan ada Kak siapa nih? Kak Anissa Yurmanita sama Kak Andira dan Kak Irnaldika. Oke, sebenarnya aku udah nggak sabar banget buat mulai kelasnya. Cuman sebelum kita mulai kelasnya, pengen dong supaya teman-teman juga bisa on cam dulu nih, biar kita lebih semangat juga belajarnya bareng-bareng, terus juga lebih kerasa gitu ya belajar barengnya kayak gitu. Oke. Udah ada yang on cam nih Kak Narisa, Kak Novi, sama Kak Rasel, sama Kak Sandra. Oke. Gimana kabarnya ya Robun? Baik. Baik, Kak. Baik. Baik. Oke. Baik. Alhamdulillah. Walaupun hari Minggu tetap pada semangat buat belajar ya. Semangat, Walaupun Kak. hari Minggu di antara orang-orang yang mungkin jalan-jalan gitu ya, atau liburan, kalian masih nyempetin buat belajar bareng sama BNP Training Center. Oke, aku juga udah nggak sabar buat memberikan kelas kepada Yorobun tentang K-drama. Oke, boleh bantuannya Kak Panitia? Nah, sebelumnya sambil nunggu temen kakak-kakak panitia nih, Yorobun lagi nonton drama apa sih? Kasih Sam rekomendasi dong. Soalnya Sam juga My akhir-akhir. Drama apa, Kak Anastasia? My Daily Dose Demon. Kak. Apa Kak Rasel? Daily Dose of Sunshine. Oh, Daily Dose of Sunshine. Reply. Oh, masih ada yang nonton drama-drama zaman dulu ya? The King of Pigs, Sam. Oke, My Demon. Kenapa pada nonton My Demon? Emang serame apa sih? Kok banyak yang nonton My Demon? Aku jadi Lucu, Kak. penasaran deh, Sam. Serunya kenapa? Ada Songkang. Oh, gara-gara ada Songkangnya. Oh, itu jadi salah satu daya tarik mungkin ya. Seru banget My Demon. Dari rating 1 sampai 10 berapa deh? 9. My Demon 9. 100. 1000. Oh, 1000. 9. Ini kayaknya saya setelah selesai kelas harus nonton nih kayaknya nih. My Demon ya. Oke. Teman-teman yang lain lagi pada nonton apa nih di sini selain My Demon? My Demon tentang apa sih? Tentang sekolah kah atau tentang romcom atau mau ditemenin nonton? Pengen dong, aku pengen nonton bareng. Ayo, ayo Sam, kita nonton bareng. Ayo banget. Kalian gak nonton drama sejarah gitu ya? Iblis yang nikah kontrak sama CEO cantik. Kebayang, 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 kebayang. Kayaknya mirip-mirip kayak Goblin gitu gak sih? Tim Rewatch, oke. Aku suka nonton historical, Kak. Nonton apa? Nonton Deep Rooted 3. Ini kayaknya kolom chatnya harus Sam save supaya nanti rekomendasi Yorobun bisa Sam tonton semuanya kayak gitu. Oke, gimana kakak panitia? Apakah sudah bisa kita mulai? Oke, lagi nonton Hwarang. Sam udah nonton dong kalau Hwarang. Oke, kalau gitu pasti Yorobun juga udah nggak sabar buat belajar bareng Sam. Sebelumnya Sam perkenalkan diri dulu. Nama Sam Iqbal. Yorobun bisa panggil Iqbal Sam. Nah, kita hari ini bakal belajar bahasa Korea lewat K-drama. Ya, oke. Boleh di next dulu. Nah, kita bakal belajar apa aja sih hari ini gitu ya. Nah, tentunya kita nggak bakal belajar yang berat-berat gitu ya. Nggak bakal belajar yang kayak tata bahasa yang susah, yang sulit, atau kosakata yang sulit. Kita bakal belajar yang mudah-mudahnya dulu nih. Supaya apa? Supaya Yorobun bisa belajar lebih banyak lagi di K-drama kayak gitu ya. Buat tim-tim rewatch, buat tim-tim yang suka nonton drama, pas banget nih gitu ya. Temanya lagi tentang K-drama. Oke, kita bakal belajar apa aja hari ini?
Nah, yang pertama kita bakal belajar apa aja sih yang bisa dipelajari dari K-drama kayak gitu. Terus kata-kata apa aja sih yang sering muncul di K-drama gitu ya? Karena kan kita sering dengar gitu ya, kayak kencana, kencana yo. Ada yang tahu artinya apa? Itu viral banget ya di TikTok ya, pasti tahu gitu. Nggak mungkin nggak tahu gitu ya. Jadi banyak banget gitu ya kata-kata yang sering muncul di K-drama. Dan salah satunya kencana, kencana yo gitu ya. Teng teng neng 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 gitu. Oke, terus kita bakal belajar lagi tata bahasa yang sering muncul di K-drama gitu ya. Banyak banget gitu ya yang muncul di K-drama karena di K-drama itu bahasannya banyak gitu ya. Ada tentang komedi, ada tentang sejarah, ada tentang tadi nikah kontrak gitu ya sama si Io cantik. My Demon. Oke. Terus nanti kita juga bakal belajar budaya apa aja sih yang bisa kita pelajari dari K-drama. Kayak gitu ya. Oke, kita bakal masuk ke yang pertama, boleh di next. Apa aja sih yang bisa kita pelajari dari K-drama? Nah, saya mau tanya pendapat Yora Bun deh di kolom komentar. Atau boleh on mic. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita pelajari dari K-drama? Selain alur ceritanya ya, selain kita ngelihat muka-muka ganteng dan muka-muka cantik, self love, oke. Self love. Bisa mempelajari sejarah Korea juga, betul. Sam dulu pernah nonton Hwarang dan ternyata Hwarang itu merupakan eh, unit kayak tentaranya gitu waktu zamannya sejarah 3 negara Korea kayak gitu. Budayanya juga bisa, bahasa Koreanya bisa, nada bicara bisa, isu sosial juga beberapa. Setuju banget. Ini nada bicara saya suka banget karena di dalam bahasa Korea tuh sering gitu ya. Ada logat-logat yang bukan logat Seoul gitu ya, bukan logat yang sering kita dengar gitu kayak logat Busan. Ya pun pernah dengar logat Busan barangkali? Bisa belajar Egyo juga. Oke, bisa belajar Egyo juga ya. Di sini ya bisa pada bisa Egyo. Tentunya bisa mungkin ya. Isu sosial. Saturi, ya betul ya Saturi. Saya pernah ngulik-ngulik sedikit gitu ya tentang Busan Saturi. eh, Logat Busan dan juga logatnya mana ya tuh? Logatnya Gwangju. Dan itu menurut saya itu unik banget gitu ya. Jadi sangat-sangat membuka minat kita untuk belajar lebih banyak lagi. Oke, ada lagi ya Rabun? Banyak banget ya ternyata yang bisa kita pelajari gitu. Oke, next. Nah, menurut Sam apa sih yang bisa dipelajari dari K-drama? Kita next ke slide selanjutnya. Nah, banyak banget, betul. Selain dari yang tadi Yorobun sampaikan gitu ya, ada isu sosial, nada bicara, bahasa Korea, budaya, sejarah, bahkan sampai ke self-love gitu ya. Nah, ada ekspresi atau kalimat yang sering muncul gitu ya, kayak annyeonghaseyo, itu yang gampang banget ya. Annyeonghaseyo, terus ada gimana caranya kita berkenalan, banyak banget gitu ya. Terus kosakatanya, tata bahasanya, intonasi atau logat, terus budaya Koreanya sama pesan moral kehidupan kayak gitu ya. Yang paling Sam suka itu intonasi atau logatnya. Ini menurut Sam pribadi, Sam suka banget sama logatnya Busan karena bagi Sam itu sangat-sangat unik gitu ya. Contoh deh, contoh. Kan kalau misalnya eh, di bahasa Korea kalau kita nanyain udah makan atau belum gitu ya. Nah, biasanya bisa pakai pam mogosok gitu ya. Pam mogosok, pam mogonni gitu ya. Pam mogoseo. Nah, tapi kalau bahasa Korea logat Busan itu jadinya pamunna. Nah, kan beda banget gitu ya. Pamunna, pam moano gitu. Moano, moano itu artinya mohago ya gitu ya. Sedang apa gitu. Banyak banget gitu ya yang bisa dipelajari dalam logat Busan. Tapi untuk kali ini kita bakal belajar tentang ekspresi atau kalimat yang sering muncul, kosakata, tata bahasa, sama budaya Korea. Kayak gitu ya. Untuk yang intonasi sama atau logat dan pesan moral kehidupan itu kita belajar sambil-sambil gitu aja ya. Oke, boleh di next. Nah, kita bakal masuk ke kosakata dan kalimat yang sering muncul di drama Korea itu apa aja sih, Sam? Nah, kita bakal ulik sedikit. Nah, dari
yang ada di drama Korea kayak gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, pertama saya pengen kenalin perkenalan diri dulu ya. Jadi di dalam bahasa Korea tentu dong pasti nanti materinya di-share di grup nggak Kak? Di-share nanti ya. Kak Dia, nanti kita share juga. Oke, nah di dalam drama Korea itu tentunya ada ya tentang perkenalan diri. Nah, Jagisoge ya, namanya Jagisoge. Nah, Jagisoge ini Yorobun bisa pakai 3 bentuk ya. Nah, yang pertama di sini ada 저는 뭐뭐뭐입니다. Nah, jadi yang di titik-titiknya itu Yorobun tinggal tulis nama imida. Contohnya kayak gimana, Sam? Contohnya 저는 이빨입니다. 저는 Iqbal입니다. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua ada apa nih, Sam? Nah, yang kedua ini lebih panjang nih. Jadi bisa pakai yang nomor 2. 제 이름은 나마입니다. Kayak gitu ya. 제 이름은 나마입니다. Nah, kalau yang nomor 1 itu artinya apa, Sam? 저는 이qbal입니다. Itu artinya saya Iqbal. Kayak gitu ya. Jadi simple dan juga singkat gitu ya. Saya Iqbal kayak gitu. Atau aku Iqbal kayak gitu ya. Tapi kalau di sini 저는 이qbal입니다 itu artinya nama saya biasa dipanggil atau saya Iqbal gitu ya. Nah, kalau yang nomor 2 kayak gimana Sam? Artinya di sini ada kata irem. Nah, kalau irem itu artinya nama. Irem artinya nama. Jadi 제 이름은 itu artinya nama saya titik-titiknya diisi sama nama Yorobun tinggal ditambahin imita. 제 이름은 Iqbal입니다. Nama saya adalah Iqbal atau nama saya Iqbal. Kayak gitu ya. Nah, terus ada yang nomor 3. Nah, 저는 뭐뭐뭐라고 합니다. Jadi, artinya apa, Sam? Artinya, 저는 뭐뭐뭐라고 합니다. Itu artinya, saya biasa dipanggil Iqbal. Misalnya kayak gitu ya. 저는 Iqbal이라고 합니다. Atau misalnya di sini ada Kak Novi. 저는 Nobi라고 합니다. Nah, saya pengen dong Yorobun kenalan di chat atau mungkin kalau Yorobun pengen on mic juga boleh. Pakai salah satu bentuk ya, salah satu kalimat yang ada di sini. Perkenalan dulu dong supaya Sam juga bisa makin kenal sama Yorobun. Kayak gitu. Di sini Yorobun ada yang belum bisa baca Hangul atau tulis Hangul. Kalau belum bisa tulis Hangul juga boleh pakai on mic juga nggak apa-apa kayak gitu ya. 저는 Citra라고 합니다. Halo Kak Citra. Saya dipanggil Citra kayak gitu. Sedikit Kak, oke nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa belajar gitu ya. Saya belum bisa baca Hangul Kak. Oke nggak apa-apa. Di sini Sam taruh juga ya cara pembacaannya kayak gimana. Kayak gitu ya. Di sini ada kata 저는. Nah, untuk karakter yang pertama itu dibacanya cho ya. Terus yang karakter yang kedua dibacanya nen. 저는. Nah, kayak gitu ya. Iqbal입니다. Kayak gitu. Di sini imida ya bacanya. Terus di sini ada nomor 2. Ini karakternya dibacanya C. Terus di sini ada yang selanjutnya irem ya. 이름은 나마입니다. Kayak gitu ya. Jadi buat yang belum bisa baca Hangul nggak apa-apa. Yorobun masih bisa ikutin kelasnya sampai akhir karena saya tulis cara bacanya juga. Kayak gitu ya. Oke, kita coba lihat lagi di sini. 저는 아나스타샤입니다. 잘했어요. 안녕하세요, 아나스타샤 씨. Terus di sini ada 저는 리타라고 합니다. Halo Kak Lita, 안녕하세요. Terus di sini ada 저는 리아나입니다. Riana, oke, Riana입니다. Nah, kalau di dalam bahasa Korea, real di awal itu biasanya dibacanya L ya. Liana입니다. Kayak gitu. 저는 리아나입니다. Terus di sini ada lagi nih. 제 이름은 라셰르입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. Nah, 반가워요. Oke, 반갑습니다 itu artinya apa? 반갑습니다 itu artinya senang bertemu dengan Anda. Kayak gitu ya. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Di sini ada lagi 안녕하세요. 저는 아윤입니다. 안녕하세요. 아윤 씨. Oke.
Sambil dilanjut, ya Robun kalau masih ingin berkenalan di chat Zoom, boleh ya? Oke, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, ya Robun, di dalam K-drama itu kita tuh bisa belajar tentang kosakata tentang keluarga. 저는 Wina Iminda. Sip, Kak Wina. Nah, bisa belajar tentang keluarga ya. Di sini ya Robun kalau nonton replay, ada yang pernah nonton replay atau lagi nonton replay? Nah, saya pengen banget nonton replay karena itu mungkin sedihnya ada, humornya ada. Pengen juga gitu nanti nonton replay. Replay yang paling rame, replay yang berapa sih? Saya penasaran deh. Nah, di dalam bahasa 가족, maju mundur, Sam. 1988 paling rame. Oke. Nanti Sam nonton ya. Nanti Sam nonton. 1988. Oke, siap. Noted, noted. Aku paling suka 1988. Oke, di sini kita langsung belajar dulu kosakata-kosakata yang ada di dalam bahasa Korea. Nah, buat teman-teman tadi yang baru belajar banget bahasa Korea, itu nggak apa-apa. Di sini kita belajar bareng-bareng ya. Di sini ada kata oppa. Ya, buat Yorobun ini bacanya bukan opa ya. Kalau opa mungkin itu opah-opah yang ada di Upin Ipin mungkin ya. Ini bacanya ada double P ya. Jadi bacanya opa. Ada penekatan di P-nya. Opa gitu ya. Ini kakak laki-laki kalau kamu perempuan gitu ya. Manggil kakak laki-laki kalau kamu perempuan. Terus di sini ada Onni. Tulisannya memang Eonni, tapi Robun harus bacanya Onni. Lihat mulut Sam. Onni. Onni. Ya, jadi kalau yang tadi bedanya apa Sam? Di sini huruf O-nya dia kayak orang gitu ya. Tapi di sini O-nya seperti ini Sam. Nah, itu ada perbedaan bunyinya ya. Jadi kalau yang uppa, lihat mulut Sam. O-nya itu dia monyong ya. Uppa. Uppa. Nah, kalau yang kakak perempuan itu bacanya Onni. Lihat mulut Sam. O-nya dia lebih besar mulutnya. Onni. Onni. Oke. Bisa dipahami ya Robun perbedaannya ya? Nah, walaupun belum bisa baca nggak apa-apa, tapi ada perbedaan di situ ya. Jadi ketika ngomong uppa itu O-nya dia besar. Mulutnya dia monyong. Oppa. Uppa. Gitu ya. Dan onni. Oke, kita lanjut lagi kalau misalnya kamu laki-laki. Ya, kalau misalnya kamu laki-laki gimana, Sam? Nah, kalau misalnya kamu laki-laki, itu nanti kamu bisa pakai yang kakak laki-lakinya itu hyung. Ya, di sini tulisannya hyung, tapi Yorobun jangan baca hyung ya. Bacanya itu hyung atau hyung mungkin ya. Yorobun terbiasanya dengan tulisan hyung mungkin ya. Itu Yorobun hati-hati Yorobun ya. Selesai kelas dari Sam jangan sampai bilangnya hyung-hyung lagi ya. Nanti Sam kecewa ya. Hyung. Ya, bacanya hyung. Ikuti Sam kalau misalnya Yorobun pengen ikuti bacanya boleh hyung kayak gitu ya. Hyung gitu. Nah, terus ada kakak perempuan di sini. Kalau kamu laki-laki nanti bilang kakak perempuannya dia Nuna gitu ya. Nuna. Gampang ya? Oke, sampai di sini ada yang mau tanyain dulu? Oke, kalau nggak ada yang Kak Ismi mau bertanya mungkin? Oh, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ani. Oh, oke. Kalau gitu kita lanjutin ke di sini ada Oma, Apa, sama Tongseng ya. Nah, di sini ada Oma. Oma itu artinya mama ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Di sini ada papa. Nah, itu dia bacanya apa. Ya, apa. Bedain kalau misalnya yang laki-laki itu opa, kalau yang papa itu apa. Nah, terus di sini ada untuk adek ya, itu dia tungseng. Tungseng. Oke, kita udah belajar tentang kosakata yang muncul di keluarga gitu ya. Nah, Yorobun, di sini Yorobun ada yang tahu kosakata nenek, kakek, atau tante, atau om mungkin?
Nah, kalau itu mungkin itu masuk ke keluarga besar ya. Nah, tahu Kak Anastasia coba kalau bibi atau tante itu apa? Haraboji. Oke, betul. Haraboji itu kakek ya. Kalau eh nenek, nenek apa nih? Nenek. Tahu dikit tapi nggak tahu cara nulisnya. Boleh pakai alfabet aja nggak apa-apa. Harmoni. Ah, betul ya. Itu nenek bacanya harmoni. Bukan haramoni ya. Nah, jadi yang betul itu harmoni. Nenek ya. Oke, harmoni. Bacanya kayak gimana, Sam? Harmoni. Bibi tuh imo, iya betul. Oke. Cari saya Yorobun. Jadi Yorobun untuk sampai sini masih gampang ya. Masih gampang ya, karena sering banget ditemuin di drama. Jadi untuk kosakata tentang keluarga masih gampang, insya Allah. Oke. Kalau gitu, untuk kosakata keluarga, kalau udah aman, kita lanjut ke kosakata selanjutnya. Atau tata bahasa. Oke. Bibi bukannya Azuma ya? Oke, nanti kita bahas ya. Oke, sebelum masuk ke tata bahasa yang sering muncul, kita bahas Azuma sama Imo ya. Oke, kalau Azuma itu feels-nya kayak gini. Kita ngomong Azuma itu biasanya ke tante-tante, bukan tante-tante ya. Mungkin di sini konteksnya bukan tante-tante, lebih ke seseorang yang udah paruh baya dan udah cukup berumur gitu ya. Jadi kalau ke bibi kita, ke bibi atau tante kita, tante kita sendiri itu biasanya panggilnya Imo gitu ya. Ibu-ibu yang jualan bukan sih Sam? Betul, tapi ingat ya, ini Sam kasih tahu sesuatu hal yang perlu diketahui sama Yorobun, penting ya. Jadi ketika nanti Yorobun ke Korea nih, dan Yorobun pengen belanja di yang ibu-ibu jualan gitu, Yorobun jangan panggil Azuma. Kenapa? Karena Azuma itu serasa udah tua banget gitu ya. Apalagi kita mau menghormati si penjualnya. Kalau kalau gitu gimana Sam? Paling aman kita bilangnya apa sih Sam? Gitu ya. Kita paling aman bilangnya kayak gini. Sajangnim. Sajangnim boleh, atau bisa juga Sonsengnim. Loh, Sonsengnim kan itu untuk guru, Sam. Kok pakai Sonsengnim sih? Nah, Sonsengnim ini dia paling aman ketika kamu nggak tahu harus manggil apa. Gitu ya. Aduh, ini harus memanggil ibu, bapak, tante, kakek, nenek, apa? Kita nggak tahu nih mau manggil apa gitu. Nah, Yorobun bisa pakai paling aman itu Sonsengnim. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu Pak atau Bu gitu ya. Nah, Son, Seng, Nim. Saya tulis sini ya, Son, Seng, Nim. Son, Seng, Nim. Itu ya. Bacanya kayak gitu. Son, Seng, Nim. Nah, atau tadi bisa juga Sajang, Nim. Sajang, Nim. Nah, kenapa Sajang, Nim? Jadi, dengan kita ngomong, dengan kita menyebut Sajang Nim, kita menghargai dia sebagai yang punya tokonya. Nah, gitu ya. Karena yang punya toko itu biasanya disebutnya Sajang Nim. Jadi, kita bisa bilang pakai Sajang Nim. Tapi yang paling aman itu pakainya Sonseng Nim. Kayak gitu ya. Oke, buat yang belum tahu, insya Allah jadi ilmu baru ya. Buat nanti, Robun kalau misalnya pergi ke Korea bisa dipakai ya. Oke, kita lanjut ke tata bahasa yang sering muncul. Boleh di next. Nah, di sini kita masuk ke tema sekolah ya. Kita masuk ke tema sekolah. Ada panggilan akrab, A, atau ya gitu ya. Nah, ini konteksnya panggilan akrab nih apa sih, Sam? Nah, Yorobun pernah nonton School? Kalau Sam dulu nonton pernah School 2013 nonton. School 2015 nonton. 2017 juga nonton. Ada lagi nggak sih selanjutannya teh? School berapa lagi? 2020 kah? 2021? Oh, ada lagi. Nah, sebenarnya tuh kalau seri School itu sebenarnya nggak berhubungan sih sebenarnya. School 2013, 15 sama 17 tuh nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, tapi yang menurut Sam paling seru adalah School 2015. Karena apa? Karena ceritanya ya ceritanya tuh
saya nggak bakal spill banyak-banyak, cuman ceritanya ada sedihnya, ada semangatnya, dan ada salting-saltingnya gitu ya, karena ada romantiknya juga kayak gitu. Nah, kalau misalnya OTW nonton, aku nggak nonton nih yang 2015. Rasa emosi saya betul. Nonton ya, abis kelas dari saya jangan lupa nonton karena saya udah nonton dan itu seru banget gitu. Playlistnya juga eh kalau cewek pakai sajang nim juga kah? Iya betul. Jadi mau cowok atau mau cewek bisa pakai sajang nim atau bisa juga sajang nim. Kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini ada panggilan akrab ya. Jadi Yorobun kalau misalnya punya temen, nih, punya temen dan dia udah akrab dan kita udah sepakat nih, kita banmal aja yuk, kita ngobrolnya santai aja yuk. Nah, itu bisa pakai nama terus panggilannya. Panggilannya itu dia pakai ya atau a gitu ya. Nah, untuk nama temen yang akhirannya vokal, contohnya kayak Yeji. Di sini ada Yeji, itu nanti ya Robun tinggal bubuhkan iya. Contohnya kayak gimana, Sam? Yeji ya, Yeji ya, gitu ya. Nah, Yeji ya, gitu. Contohnya. Nah, bedanya apa, Sam? Kalau misalnya kita nggak pakai ya. Nah, kalau misalnya nggak pakai ya, itu eh, feels-nya itu kayak lagi mau ngontrol orang gitu ya. Yeji, kayak oh Yeji gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau pakai ya, nanti feels-nya itu serasa kayak dekat gitu. Yeji gitu. Yeji ya gitu. Nah, kalau Maria pertanyaan yang bagus dari Kak Maria sendiri. Oke, Kak, dari Kak Maria sendiri. Maria, ya, apakah Maria ya atau gimana Sam gitu ya? Nah, kalau misalnya Kak Maria ini dipanggilnya Maria atau Ria atau kayak gimana? Nah, tapi kalau di dalam bahasa Korea itu bisa pakai Maria ya gitu. Kak bisa pakai Mara gitu. Kayak gitu. Nah, atau juga bisa pakai kalau di Korea itu biasanya udah pakai yang namanya Byolmyeong. Byolmyeong itu apa, Sam? Kayak nama panggilan gitu. Sam namanya Iqbal tapi Sam biasanya dipanggil Jongori misalnya atau dipanggil Geguri. Geguri itu katak misalnya. Nah, di sini ada Namjoon A, Yoon Gi Ya. Betul, ya. Namjoona Yoon Gi Ya gitu. Eh, Ketahuan banget nih Kak Putri Army ya. Nah, sayang banget lagi wamil ya. Semoga selama wamil ini bisa eh, ditemani dengan video-video yang masa lalu mungkin atau ditemani dengan MV-MV yang eh, lalu-lalu gitu ya. Oke, masih 2 tahun lagi, nggak apa-apa, bersabar ya, Rebun ya. Terus di sini ada Songkang. Nah, tadi siapa yang nonton Songkang? Tadi ada yang nonton apa tadi? Demon? My Demon ya, My Demon. Di sini ada Songkang ya. Nah, itu tinggal pakai A aja. Songkang A, gitu ya. Nekimnya kayak gimana, Sam? Atau perasaannya tuh kayak gimana, Sam? Perasaannya adalah jadinya tuh kayak Songkang kayak gitu. Jadi kalau misalnya Robun udah deket sama Songkang nih ya, bayangkan ya Robun udah akrab gitu ya, udah sahabatan banget sama Songkang ya. Amin. Nah, udah sahabatan banget sama Songkang, tinggal bilang aja Songkang ah. Ya, kayak gitu ya. Nama panggilannya beliau ditambah ah. Bayangkan guys, betul. Bayangkan aja ya Robun ya. Siapa tahu nanti ya Robun kuliah atau kerja di Korea, terus ketemu Songkang dan udah deket, bisa pakai Songkang ah. Kayak gitu. Oke, amin dulu dah. Amin aja ya, Robun. Oke, boleh di next. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kita next sambil praktek ya. Nah, di sini ada enu sama ada minyong. Kalau enu dia jadinya panggilnya kayak gimana? Tinggal ditambahin apa nih? Kalau enu dia akhirannya vokal, nggak ada konsonan ya di bawahnya. Di bawah sini nggak ada konsonan. Anu ya, Enu ya, ya betul Kak Rasel. Yeay.
Kalau Kak Rasel nanti ketemu Enu dan udah jadi sahabatan ya sama Mas Ca Enu ini ya. Kalau Masnya udah sahabatan sama Kak Rasel nanti bisa Enu ya gitu ya. Nah, terus di sini ada Minyong. Jadi apa nih ya, Robun? Nah, kata Kak Citra bisa jadi Minyong. Gitu ya. Minyong kayak gitu ya. Kalau mau manggil Mbak Minyong ini, kalau misalnya kita udah sahabatan, bisa pakai Minyong kayak gitu ya. Nah, tapi ya Robun, kita coba praktek lagi nih supaya makin mantep ya. Oke, boleh di next. Kita praktek lagi. Nah, di sini ada siapa nih? Ada yang lagi wamil. Aduh, ada yang lagi wamil lagi nih. Ya, baca kalau mau manggil beliau harus pakai apa nih akhirannya? Taehyunga. Betul Kak Putri, Taehyunga. Taehyunga gitu ya. Nah, bukan Taehyung ya. Dia bacanya bukan Taehyung ya Robun, walau ini tulisannya Taehyung. Siapa yang di sini pernah nonton Taehyung Jimin? Taehyung Jungkook, Taehyung V. Nah, itu hanya untuk hiburan aja ya, tapi bacanya itu Taehyung ya. Taehyung. Ini tulisannya atau bacanya Hyung. Ini yang awalnya bacanya T. Jadi Taehyung kayak gitu. Oke, di sini ada Mas Kwangsu. Manggilnya kayak gimana nih? Betul, Kak Kwangsuya. Citra. Kwangsu ya, gitu ya. Kwangsu ya. Oke, semoga kita semua bisa bersahabatan dan berteman dengan empat artis yang udah kita bahas ya. Semoga gitu ya. Jadi bisa dipraktekin gitu ya. Bisa dipraktekin secara langsung. Nah, kalau misalnya ini, Yorobun pengen praktek ke teman-teman yang lagi sama-sama belajar bahasa Korea juga boleh loh. Jadi misalnya di sini ada Karina, Karina ya, atau di sini ada Kak Riana, Riana ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi Yorobun saya kasih tahu sedikit. Jadi kalau di acara konser-konser K-pop atau fansign itu walaupun mereka belum dekat gitu ya, walaupun mereka para fansnya itu belum kenalan atau mungkin belum sahabatan, tapi mereka manggilnya itu dengan dengan ya, atau ya, gitu ya gitu. Jadi Taehyung gitu. Kalau misalnya lagi ngelihat ke kita gitu ya, Kwangsu ya gitu. Nah, jadi eh, dalam beberapa konteks atau ya itu bisa digunakan gitu ya. Jadi di sana juga orang-orang Korea juga pakai dan ya untuk manggil idolnya kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ke tata bahasa yang selanjutnya. Ada apa nih? Ada, kita masuk ke kantor ya. Kita masuk ke dunia kantor. Di sini ada eh, mas-mas dan mbak-mbak cantik nih. Ya Robun ada yang udah nonton Sekretari Kim? Ada. Udah. Ceritanya ramai nggak sih? Aku pengen nonton juga sebenarnya. Sam juga pengen nonton. Dan juga mungkin buat teman-teman yang di sini Gak paham sebenarnya. udah rewatch 3 kali. Waduh, berarti seramai itu ya. Oke, Sam juga harus nonton nih kayaknya nih. Nah, ada Mas Sojun sama Mbak Minyong ya di sini ya. Benarkah Sam? Iya kan? Ya, oke. Nah, di sini kita bakal belajar panggilan yang lainnya. Panggilan she sama panggilan nim. Ya, tadi ada panggilan apa aja, Sam? Tadi ada akhiran untuk akhiran a sama ya. Sekarang ada akhiran she sama nim. Nah, bedanya apa sih, Sam? Kita bakal belajar lebih lanjut lagi gitu ya. Kita masuk ke panggilan sopan. Oke, boleh di next. Nah, untuk yang she itu ya Robun eh, dia dipakai untuk menghormati ya. Jadi ya Robun nih misalnya belum kenal sama Mas Sonho gitu ya. Jadi kita mau manggil Mas gitu ya misalnya. Itu pakai bahasa apa sih? Pakai panggilan apa sih dalam bahasa Korea? Itu pakai she ya. Jadi tinggal namanya ditambah she ya. Tinggal namanya aja ditambah she. Contohnya Iqbal Shi. Terus di sini ada Kak Rachel. Rachel Shi. Terus ada Kak Salsabila. Salsabila Shi.
gitu ya. Jadi dia nggak terpengaruh dia konsonan atau vokal akhirannya namanya ya. Nah, kalau Sonho ini dia nggak ada akhirannya atau dia berakhiran vokal, jadi tinggal Sonho-shi aja, gitu ya. Nggak berpengaruh. Misalnya di sini ada Nail, Nail-shi, kayak gitu ya. Nah, digunakannya untuk apa aja, Sam? Digunakannya itu untuk kita memanggil partner kita atau memanggil teman kita, tapi kita belum terlalu dekat gitu ya. Nah, misalnya teman kita di sini ada Sonho, Sono-shi gitu ya, Mas Sonho gitu. Terus di sini ada ada Juhyuk juga gitu ya. Bisa ditambah shi. Nah, tapi Yorobun perlu di-note ini nggak bisa ke atasan Yorobun gitu ya. Misalnya contoh eh, ke Sajang Nim atau ke ketua atau ke guru kita gitu ya, itu nggak bisa pakai nama ditambah she. Kenapa? Karena ada panggilan yang lebih sopan daripada she, yaitu nim gitu ya. Nah, kalau yang nim itu juga dia digunakan untuk menghormati juga, tapi dia lebih hormat lagi daripada she gitu ya. Nah, bisa diartikan dia bapak atau ibu gitu. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal ditambah nama ditambah nim atau pekerjaan ditambah nim. Nah, bedanya apa, Sam? Kalau yang she itu nggak bisa pekerjaan ditambah nim. Pekerjaan ditambah she. Contohnya, pekerjaannya apa? Misalnya pekerjaannya eh, guru misalnya. Guru itu sonseng. Nah, dia nggak bisa ditambahin shi. Sonseng shi itu nggak bisa ya, tapi dia bisanya ditambahin yang nim. Jadinya sonseng nim gitu ya. Nah, dia juga bisa digunakan kepada atasan. Biasanya eh, Yorobun tinggal ditambahin nim aja di depan pekerjaannya. Contoh, sajang nim gitu ya, atau kita bisa artikan sebagai bapak direktur kayak gitu. Di sini juga ada suji gitu ya. Nah, namanya Suji ditambahin Nim. Itu artinya bisa diartikan sebagai Ibu Suji gitu ya. Suji Nim kayak gitu. Nah, beda penggunaannya gimana, Sam? Kita harus pakai yang si atau yang nim. Kalau Yorobun baru ketemu pertama kali, terus abis itu baru tahu namanya, paling aman itu pakai nim supaya lebih hormat. Nah, begitu udah mulai lebih akrab lagi, Yorobun bisa turunin eh, tingkatan kehormatannya pakai si kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah lebih akrab lagi dan udah pakai banmal atau nggak pakai aoyo atau biomida lagi, itu Yorobun bisa pakai a atau ya yang tadi udah kita pelajari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu Yorobun? Aman Yorobun, aman? Sujishi? Oh, Sujishi juga bisa boleh. Sujishi juga bisa. Sujishi. Annyeonghaseyo, Sujishi. Terus di sini ada Kak Ayun, Ayun Shi, Citra Kak, Shi. aku mau nanya. Boleh, boleh. Siapa yang mau tanya tadi? Eh, Kak Vivo. Kalau misalkan kayak manggil idol kita, berarti kita makainya nim gitu, Kak. Misalkan kita ikut fansite gitu, fan meeting. Terus kita ngasih kayak Markly nim kayak gitu, Kak. Atau make sih. Oke, pertanyaan yang bagus nih. Kalau misalnya kita ketemu idol, kita panggilnya Nim atau She gitu ya, atau panggilannya kayak gimana sih gitu ya. Nah, yang paling aman itu pakainya Nim gitu ya. Tadi sebenarnya Yorobun bisa, ya Yorobun kalau Mark Lee itu dia kan udah kecampur sama eh tapi panggilan aslinya Make ya, Make. Jadi tinggal tambahin Nim aja, Make Nim gitu. Makenim gitu. Atau kalau misalnya pengen pakai apa namanya? Pengen pakai songsinya atau pakai marganya juga bisa. Imakenim, Ijenonim, Jenonim gitu ya, bisa. Kayak gitu. Tapi Yorobun juga bisa pakai shi di sini. Jenoshi, tapi yang paling aman itu dia pakainya nim gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika Yorobun berada di depan idol nih ya, bayangin. Di depan idol, itu idol kalian tuh nggak langsung ilfeel gitu loh. Tiba-tiba dipanggil Jeno ya. Serasa kayak kita bukan temen, tapi kamu udah
mencoba untuk yang belum hormat gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, yang saya bisa saranin itu bisa pakai nim gitu ya. Suji nim atau bisa juga suji shi kayak gitu. Shi sama nim boleh. Dua-duanya boleh. Kayak gitu. Kak Vivo gimana? Terjawab? Udah Kak, terima kasih. Oke, semoga Kak Vivo bisa bertemu dengan idolnya di fan meeting atau di fan sign ya. Dan Amin. juga bisa mempraktekkan shi atau nim ini gitu ya. Amin. Kita semua ya, kita semua. Semoga bisa. Oke, amin. Oke, kita lanjut. Sekarang kita praktek ya. Kita praktek lagi eh pemakaian shi sama nim ya. Oke, di sini ada Mas Juhyok. Kira-kira manggilnya gimana nih? Sama di sini ada Mas Dohyun. Panggilnya gimana nih? Boleh pakai shi atau pakai nim boleh? 주혁 씨. Ah, betul. Cara saya Rachel Shi, Juhyok Shi, Juhyok Shi kayak gitu ya. Nah, di sini ada Dohyun. Kira-kira kayak gimana nih? Mau manggil Dohyun tapi secara hormat gitu. Dohyeonim. Bisa. Salsa bila Shi, cara saya Dohyun nim. Atau Dohyun Shi. Bisa ya. Di sini ada yang nonton startup. Saya juga pengen nonton startup. Oh, dari watch Katanya 3 kali kayaknya, Kak. rate berapa? Startup dari 1 sampai 10 kalian rate berapa? 9. Wow, baru episode 1 belum next. Kayaknya Saya dari banyak banget ya. 3 kali tuh. Oh, kayaknya ini kita makin banyak banget ya list drama Korea yang harus kita tonton ya. Jadi setelah kelas ini kita makin banyak ya tambahan list to do watch to watch ya. Oke, 8,5. Kayaknya seru banget ini ya. Apalagi buat kita anak-anak muda gitu ingin memulai bisnis mungkin sangat-sangat seru gitu ya. Oke, kita coba next lagi ke praktek selanjutnya. Di sini ada Sonseng sama Wonjang. Nah, di sini dia profesi ya, guru sama direktur. Panggilnya gimana berarti, Yorobun? Sanseng nim. Betul banget, Kak Vivo. Kak Siska gimana? 선생님, betul, 선생님. 잘했어요, Siska 씨. 그리고 Vivo 씨. Nah, di sini ada Wonjang. Mas Sojunnya ini sebagai Wonjang ya. Nah, dia dipanggilnya kayak gimana nih? Berarti tinggal di 원장님. Nah, betul. Salsa bila sih cari saya ya, Robun. Ternyata ya Robun di sini keren-keren ya. Hebat-hebat gitu ya. Tinggal ditambahin sanseng nim atau wonjang nim. Nah, tapi ya Robun tidak bisa menambahkan shi ya. Sanseng shi atau wonjang shi itu akan terdengar aneh gitu ya bagi orang Korea gitu ya. Jadi panggil nama jabatannya ditambah nim kayak gitu ya. Contohnya banyak ya. Ada sajang nim, terus ada apalagi nih ya Robun yang pernah nonton drama Korea yang ada nim 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 nim. Nah, itu dia ungkapan hormat ya semuanya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu ya Robun? Oke. Kalau gitu, Banjang nih, Banjang. Kayaknya Itaewon Class tuh Banjang ya? Ada Banjang nimnya. Oke, di sini ada Ransashi, silakan. Ya, izin bertanya ya, Kak. Boleh, Saya boleh. Ya, boleh. kalau di drama itu suka dengar kalau misalkan Banjang Nim tuh belakangnya tuh suka pakai keso. Itu apa ya? Panjang Oke. Panjang Nim keso. Oke, cara Terima saya. kasih. Oke, pertanyaan yang bagus banget. Pertanyaan yang bagus banget. Jadi, biasanya itu kesol, ini saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini, pakai tulisan putih. Nah, kalau kesol, ada nggak ya? Kesol itu eh, dia merupakan bentuk hormat dari partikel i atau ga. Ya, jadi Yorobun yang udah pernah belajar partikel i atau ga, itu bentuk yang lebih hormatnya lagi dia keso. Gitu ya. Jadi tinggal ditambahin keso di akhiran panggilannya. Contohnya, 선생님 keso, 뭐 하고 계세요?
Kayak gitu. Contohnya lagi, 원장님께서 잘생겼어요. misalnya gitu ya. Pak Direktur sangat ganteng kayak gitu bisa. 선생님께서 너무 예쁘세요. Itu juga bisa ya. Kayak gitu. Jadi keso ini dia sebagai partikel subjek gitu ya. Dia dilekatkan ke subjek yang menghormati gitu. Gimana Kak Ranca? Ranca sih terjawab? 네, 감사합니다. Oke, 감사합니다. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, contoh kalau misalnya Yorobun udah pernah belajar i atau ga, itu bentuk yang lebih hormatnya lagi itu keso ya. Contoh, 선생님이. Jangan 선생님이, tapi jadinya 선생님 keso. Terus misalnya, 어머님. 어머님. 어머니. 어머니. Omoni itu Omoni itu dia lebih tua daripada kita dan juga posisinya juga lebih kalau misalnya kita mau menghormati ibu kita gitu ya bisa pakai keso. Omoni keso gitu ya. Omoni keso misalnya apa? Omoni keso 집에 있어요 jadinya 집에 계세요. Kayak gitu. Kok gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi? Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, kita next ke selanjutnya nih. Oke, tadi kita udah belajar tentang a, ya. Oke, kita tadi udah belajar a, ya, sama nim, shi, ya. Nah, sekarang kita bakal belajar langsung dari petikan K-dramanya gitu ya. Oke, kita coba tonton dulu nih petikan dramanya. Ya, kita coba. Oke, lagi kita tonton lagi mungkin karena terlalu singkat, kita replay lagi. Oh, kurang jelas ya suaranya. Sebentar ya. Bisa? Oke. Kita coba tonton ulang. 뭐? 제 필요성 알려주려고요. 하나만 갖다 주세요. 야이씨. 나 Oke, boleh diulang lagi. Mungkin tadi ada yang kelewat. Kita replay lagi ya. Kita belajar dari petikan dramanya. 제 필요성 알려주려고요. 하나만 갖다 주세요. 야이씨. 나 Oke. Udah, pengen diulang lagi? Boleh deh sekali lagi. Supaya lebih mantap lagi nih. 제 필요성 알려주려고요. 하나만 갖다 주세요. 야이씨. 나 Oke, sekarang kita coba ulik nih. Tadi mbaknya nih ngomong apa gitu ya? Sama tadi bapaknya nih ngomong apa gitu ya? Oke, boleh di next. Kita bakal belajar. Oke, di sini namjaknya, tadi namjaknya si orang yang pakai kupluk itu dia bilang mo. Ini artinya apa gitu ya? Apaan gitu ya? Terus mbak-mbaknya tadi bilang 제 필요성 알려주려고요. Saya ingin beritahu kenapa kalian butuh saya gitu ya. Kurang lebih artinya seperti itu. Nah, terus di sini dia bilang hanaman kata juseyo. Mungkin dia si mbak-mbaknya ini pengen minta tolong diambilkan sesuatu gitu ya. Pengen minta tolong diambilkan sesuatu. Jadi dia bilang di sini ada juseyo. Terus namjanya bilang aishi gitu ya. Nah, kita bakal belajar yang mana, Sam? Tentunya kita bukan belajar yang aishi-nya ya, Yorobun ya. Yorobun pasti udah paham betul apa ini artinya. Jadi Sam kayaknya nggak perlu ajarin lagi. Jadi aman ya yang ini Yorobun. Aishi itu for TMI aja ya Yorobun ya. Aishi itu ketika
Yorobun mengeluh akan suatu hal, jadi kayak mungkin di dalam bahasa Indonesia dia artinya sialan. Udah gitu aja ya, Sam cuma menjelaskan sedikit aja. Tapi kita bakal belajar yang mana, Sam? Kita bakal belajar yang Juseo-nya kayak gitu ya. Kita kalau yang Aishi, Yorobun bisa belajar lagi kapan ya? Buat Aishi. Oke, kita bakal belajar Juseo itu apa sih, Sam? Nah, kayak gitu ya. Oke, tapi Yorobun juga harus tahu beberapa kosakata yang buruknya, bukan berarti untuk dipraktekkan ya, untuk diketahui takutnya nanti ketika Yorobun sampai di Korea nih ada orang yang tiba-tiba apa ngolok-ngolok Yorobun gitu ya, jangan sampai Yorobun tinggal diem aja gitu ya, jadi Yorobun tahu nih seenggaknya gitu ya, tapi untuk tidak untuk dipraktekkan ya Yorobun ya. Oke, kita bakal belajar Juseo-nya aja nih. Oke, boleh di next. Juseo itu apa sih, Sam? Nah, Juseo itu artinya tolong. Tolong titik titik titik. Jadi tolongnya di sini nanti bisa Yorobun isi dengan benda. Contohnya di sini ada kata benda. Nah, di sini ada kata mul juseo. Mul ya. Mul ini artinya air. Ya, jadi kalau mul juseo tolong air gitu ya. Artinya adalah tolong ambilkan air. Mul juseo. Tolong ambilkan air. Kayak gitu. Atau mul hana juseyo. Tolong ambilkan air 1 botol kayak gitu misalnya. Nah, di sini ada juga sagwa. Sagwa benda juga ya. Terus di sini ini sagwa, bacanya kayak gini ya. Sagwa. Terus di sini ada hana. Hana artinya 1, sagwa artinya apel. Sagwa hana juseyo. Tolong berikan 1 apel gitu ya. Nah, jadi Yorobun sekarang udah bisa tahu nih cara make juseyo. Gampang banget ya. Tinggal bendanya apa? Juseyo. Bendanya apa? Juseyo. Contoh apa ya? Pap. Pap itu artinya nasi ya atau makan. Pap. Ya, kita tulis di sini. Pap juseyo. Tolong beri saya makan. Kelaparan banget ya. Pap juseyo. Tolong kasih saya makan gitu ya. Ah, ini yang Sam suka nih. Sam suka nih. Tadi pap artinya apa? Artinya nasi atau makan gitu ya. Terus di sini ada contoh lagi don. Ini Sam suka nih. Uang ya. Don juseyo. Don juseyo. Itu artinya tolong kasih saya uang gitu ya. Don juseyo. Nah, kayak gitu ya. Jadi gampang banget. Tinggal Yorobun cari tahu bendanya dalam bahasa Korea apa, ditambah juseyo. Kayak gitu ya. Nah, ini bentuk hormatnya ya. Juseyo itu bentuknya hormat. Contohnya kalau yang nggak hormat atau yang untuk sesama, kepada sesama itu apa, Sam? Tinggal seyo-nya dihapus, diganti juo. Ya, benda ditambah juo. Sam tulis ini ya. Untuk yang bentuk kepada sesamanya. Nah, benda ditambah juo ya. Contoh, mul juo. Sagwa hana juo. Tolong kasih aku apel 1. Tolong ambilin air 1 gitu. Nah, tapi di dalam bahasa Indonesia karena cuma ada kata tolong, jadi mungkin terdengarnya masih kayak masih formal gitu ya. Mungkin bisa diartikan sebagai ambilin air dong gitu ya. Kasih gue apel 1 dong gitu ya. Kalau pakai yang juonya aja, ya. Nah, jadi bisa benda plus juseo atau benda plus juo. Kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita next lagi. Sebenarnya juseo itu bisa penggunaannya banyak ya. Bisa digunakan oleh benda plus juseo atau bisa juga kata kerja plus juseo. Boleh di next? Nah, di sini ada kata kerja plus juseo. Nah, Yorobun, ka juseo. Tolong pergilah. Ah, di sini ada kata gada ya. Tapi Yorobun jangan pergi ya. Yorobun tetap nonton kelasnya di sini. Ini cuma contoh aja ya Robun ya. Kajuseo, tolong pergi. Tolong pergi dari sini. Saya kayak gitu. Itu bentuk yang sopan banget gitu ya.
가주세요. Oke, nanti pertanyaan Kak Vivo kita bahas juga. Nah, terus yang lanjutnya di sini ada kata 와주세요. Tolong lihat ini gitu ya. Jadi tinggal kata kerjanya ditambah 주세요. Kayak gitu ya. Nah, kata kerja itu biasanya kan ada da-nya ya, kayak gada, boda, mokta gitu ya. Yorobun harus ubah dulu ke bentuk ininya ya, bentuk perubahannya. Jadi kata gada, betul, kata gada itu jadi ga, tinggal ditambahin juseyo. Kata boda itu tinggal ditambahin a, wa juseyo. Nanti Yorobun kalau misalnya belum paham saya perubahannya kayak gimana, Yorobun nanti bisa belajar yang namanya a, o, i, a, o. Ya, da, plus. Nah, Yorobun bisa belajar tata bahasa da plus AO ya. Nah, kalau yang gada sama boda itu bisa ditambahin A. Ga juseyo. Bo a juseyo. Tapi biasanya tinggal di satunya aja langsung jadinya boa juseyo. Oke, sekarang kita bahas dulu pertanyaan. Gaseo sama boseo masih sama kah formal? Oke, kita bahas dulu yang pertanyaan Ransashi, baru kita bahas yang Vivoshi ya. Oke, di sini Sam, kalau gaseo sama boseo masih sama formal kah? Oke, betul. Jadi, ini bisa juga gaseo, bisa juga boseo. Nah, bedanya apa Sam? Dua-duanya masih sama hormat gitu ya, masih sama-sama dia bentuknya hormat. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang gaseo pergi. Silakan pergi kayak gitu ya. Tapi kalau yang gajuseo dia ada nekimnya atau feelingnya adalah meminta tolong untuk pergi. Jadi dia feelingnya itu hormat dan juga minta tolong nih. Dia minta tolong. Tapi kalau yang gaseo itu lebih ke perintah. Gaseo, gaseo, lebih ke perintah. Jadi kalau misalnya gajuseo itu nekimnya atau perasaannya jauh lebih halus gitu ya. Nah, kalau yang boseo kayak gimana? Boseo juga sama, dia bentuknya sama-sama sopan, tapi bedanya adalah di antara halus atau enggaknya. Kalau boseo lihat gitu ya, silakan lihat. Nah, kalau yang bojuseo, silakan tolong lihat yang ini gitu. Itu jadi lebih dia lebih sopan lagi dan lebih halus lagi. Oke, di sini ada Kak Rachel Shi, silakan. Mau tanya Sam, kalau budak Boleh. dari itu untuk yang lebih formal lagi atau gimana? Gimana? Budak dari Nida itu artinya please juga nggak? Oke, pertanyaan yang bagus. Butak terimida. Kita bahas juga ya. Nah, kalau butak terimida itu apa, Sam? Nah, butak terimida. Butak terimida. Itu artinya betul. Dia please, tolong. Tapi dia tingkatan paling tinggi di antara tolong-tolong yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kastanya nih, ada kerajaannya, dia kerajaan paling tinggi gitu, paling hormat dia. Butak derimita. Jadi tolong misalnya contohnya apa Sam? Yolak butak derimita. Tolong hubungi saya. Yolak di sini artinya kontak ya, tapi di sini konteksnya adalah tolong hubungi saya, kayak gitu ya. Yolak butak terimita. Saya meminta tolong untuk Anda mengontak saya, kayak gitu ya. Untuk nekimnya atau feels-nya kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya yolak juseo itu bisa juga nggak sih Sam? Bisa. Yolak juseo. Tolong kontak saya ya, gitu ya. Yolak juseo. Tolong hubungi saya. Itu juga bisa, tapi tingkatan yang paling tertinggi adalah yolak butak derimita. Tolong kontak saya, gitu. Oke, sampai di sini Raselsi aman, paham?
네, 쌤, 감사합니다. 네, oke. 잘했어요. Sekarang kita tadi ada pertanyaan yang dua jenis angka. Oke, kita bahas dulu dua jenis angka ya. Nah, 여러분, buat 여러분 yang mau mulai belajar bahasa Korea itu ada nanti ada nanti yang namanya Sino Korea dan Korea asli ya. Jadi untuk Sino Korea itu dia adalah angka-angka 1 sampai sekian yang berasal dari serapan bahasa Cina, bahasa Tiongkok gitu ya. Nah, dia itu il, i, sam, sa, o gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 tapi dalam bahasa Sino Korea gitu ya. Nah, tapi juga ada yang Korea asli. Hana, 둘, 셋, 넷, 다섯 gitu ya. Nah, itu juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya Hana Dulset sama Il Isamsa. Nya gimana gunainnya ya? Oke. Nah, Yorobun, untuk ngegunain Sino Korea sama Korea asli itu gampang banget sebenarnya. Oh, sekarang ada ya? Ada? Oke. Tadi belum saya enter. Nah, kalau untuk yang Sino Korea, ya, lihat di bagian kiri ya. Lihat bagian kiri. Untuk yang Sino Korea, itu Yorobun nanti dia digunakannya untuk tanggal, terus tanggal itu termasuk tanggal bulan tahun ya. Terus nanti untuk utamanya digunakan untuk jumlah yang banyak Yorobun ya. Nah, bedanya dengan yang Korea asli, dia digunakannya untuk umur. Ini umur untuk yang umurnya masih di bawah 30 tahun misalnya, atau di bawah 50 tahun. Nah, itu bisa pakai Hanadul Setnet sampai umur Yorobun, kayak gitu ya. Umur, terus nanti ada bisa juga hitungan, kayak tadi. Hitungan benda. Nah, kayak sagwa, terus tadi ada juga pap, terus tadi juga ada misalnya benda-benda yang bisa dihitung dengan jari gitu ya. Itu bisa pakai Hana Dulset Net Dasot gitu ya. Oke, terus sebenarnya masih banyak lagi untuk Sino Korea dan Korea asli, tapi karena di sini waktunya kurang cukup untuk membahas ini, nanti kalau misalnya Robun masih pengen belajar tentang Sino Korea dan Korea asli, ya Robun bisa ketik di Google judulnya Sino Korea dan Korea asli, kayak gitu ya. Korea asli. Angka Sino Korea dan Korea asli di Google, kayak gitu. Oke, buat Kak siapa tadi? Kak Vivo. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Ini bedanya gimana? Bedanya Sino Korea jumlahnya banyak, Korea asli biasanya untuk jumlah yang di bawah 100. Gitu aja diingatnya. Kayak gitu. Oke. Kalau gitu ada yang mau tanya lagi barangkali? Kalau udah, kita next ke slide selanjutnya. Nah, Yorobun, Sam ingin kasih satu budaya yang muncul di drakor yang perlu Yorobun ketahui ya. Oke, next. Budaya apa sih, Kak? Budaya apa sih, Sam? Budaya aksu. Budaya berjabat tangan. Nah, di dalam budaya Korea, orang yang lebih rendah jabatannya itu nggak boleh loh untuk mengajak jabat tangan duluan. Loh, kok bisa sih, Sam? Nah, kalau di dalam budaya kita, budaya Indonesia, itu wajar-wajar aja gitu ya. Kalau misalnya kita mau salim ke, misalnya mau salim ke guru kita gitu ya. Guru, atau mau salim ke dosen kita gitu ya. Wajar-wajar aja gitu ya untuk minta kita yang mengulurkan duluan gitu ya, tangan kita gitu ya. Untuk supaya kita bisa salim gitu ya sama orang yang kita hormati. Nah, tapi di budaya Korea itu Yorobun nggak boleh ngajak untuk jabat tangan duluan.
Ya, Yorobun harus menunggu orang yang jabatannya lebih tinggi duluan untuk mengajukan tangannya dulu gitu ya. Nah, terus gimana Sam untuk menghormati beliau, untuk menghormati orang yang kita temui, itu Yorobun cukup bau aja ya, cukup menundukkan kepala, tapi nggak sampai ruku ya Robun ya, jangan sampai ruku, karena kalau misalnya sampai ruku itu mungkin orang Korea mikirnya adalah ini berlebihan banget gitu, atau mikirnya kayak orang zaman dulu banget gitu ya, yang masih istana sentris banget gitu ya. Nah, Yorobun cukup sekitar 30 derajat itu udah cukup, 20 derajat juga boleh. Yang penting ketika kita bertemu beliau itu kita pandangannya itu mengikuti kepala kita, nunduk ke bawah gitu ya. Jadi kalau kalau di Sunda itu mungkin kita seringnya sambil ngelihat gitu ya, sambil ngelihat. Nah, tapi kalau di Korea itu cukup berbeda. Kita bownya atau menundukkannya itu sesuai sama gerakan kepala kita gitu ya. Nah, jadi buat Yorobun yang nanti kalau misalnya ingin ke Korea dan kuliah di Korea atau kerja di Korea, Yorobun jangan mengajak jabat tangan duluan. Kecuali Yorobun posisinya Yorobun punya posisinya yang lebih tinggi di sana gitu ya. Nah, tapi mungkin pengecualian kalau misalnya Yorobun pacaran gitu ya, atau temenan, atau sama orang yang udah dekat itu bisa jabat tangannya lebih luas, lebih leluasa. Tapi kalau misalnya udah ada perbedaan jabatan, Yorobun nggak bisa ngajak jabat tangan duluan. Karena dianggapnya apa? Nggak sopan. Ya, jadi anggapannya tangan orang yang jabatannya lebih tinggi itu lebih berharga dan lebih dihormati. Jadi kita nggak boleh minta duluan kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu. Sebenarnya banyak banget budaya yang bisa kita pelajari di drama Korea dan bisa jadi insight baru juga buat kita bahwa ternyata budaya Indonesia dengan budaya Korea banyak juga ya perbedaannya kayak gitu. Yang mana ketika nanti kita ke Korea, insya Allah ya, amin. Semoga kita bisa ke Korea. Dan kalau bisa bareng-bareng juga lebih seru lagi kayaknya Robun ya. Oh iya, pantesan ya Kak, atasan duluan yang ngulurin tangan, betul ya. Di dalam drama Korea bisa kita ngelihat bawahan-bawahan itu pada diem dulu dia, tangannya pada di paha mungkin ya, atau digabungkan seperti ini di bawah paha dan nggak pernah menjabat duluan gitu ya. Jadi kita sebagai bawahan itu harus menghormatinya seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyain dulu ya Robun? Terkait semua yang udah kita pelajari. Kalau nggak ada yang ingin tanyain, kita next lagi ke review ya. Oke, kita review. Nah, tadi kita udah belajar tentang A sama ya. Nah, kalau misalnya namanya Ransa, dipanggilnya jadinya gimana? Kan saya. Ransa ya, oke. Terus di sini ada Kak eh Nail. Nah, kalau Kak Nail dipanggilnya gimana nih? Naira. Naira, betul. Oke, lagi ya. Di sini ada Kak Renaldi. Jadi panggilnya gimana? Renaldia. Kak Renaldi dipanggil tuh. Oke, lagi. Terus di sini ada Kak Zain. Nah, panggilnya apa nih? Zaina. Zaina, oke. Cara saya, sekarang kita coba yang Shi sama Nim ya. Ceritanya kita baru kenalan nih. Nah, di sini ada Kak Rafa. Panggilnya apa nih, berarti? Annyeonghaseyo Rafashi. Betul. Rafa Shi, annyeonghaseyo. Izin off cam dulu ya, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Terus di sini ada Kak Rasel. Nah, panggilnya gimana tuh? Kalau Rasel panggilnya gimana? Rasel Nim. Bisa juga Rasel Nim, bisa juga Rasel Shi kayak gitu ya. Sama aja. Dua-duanya sama-sama hormat.
Nah, kalau Kak Siska dipanggilnya gimana nih? Wataso bangawayo siskanim. Nah, boleh. Manaso bangawoyo. Manaso bangawoyo artinya apa, Sam? Manaso bangawoyo. Oh iya, silakan. Manaso bangawoyo itu artinya senang bertemu dengan Anda, kayak gitu. Oke, tadi kita udah belajar banyak ya. Terus juseo. Nah, misalnya tolong berikan apel. Tadi apa? 사과 주세요. 주세요. Nah, sagwa juseo. Atau kita pengen minta 2 apel atau 1 apel deh, 1 apel. 사과 하나 주세요. Sagwa hana juseo. Terus kita pengen minta eh, pir. Pir itu dalam bahasa Korea be ya. Nah, minta 1 pir gimana nih? 배 하나 주세요. Betul, tolong minta 1 pir. Be hana juseo. Oke, sampai di sini ya Robun. Semoga sudah paham dan juga makin makin minat lagi gitu ya untuk belajar bahasa Korea lebih banyak lagi. Nah, oke, kita next dulu ke slide selanjutnya. Nah, Yorobun, apakah ada pertanyaan? 질문 있어요, 혹시? 오늘까지? Apakah ada pertanyaan, Yorobun? Oke, di sini ada Juni 씨. 네, 질문하세요. 안녕하세요, 쌤. 안녕하세요. Oke, pertanyaanku ini sih, Sam. Ada nggak sih, Sam, tips dari Sam sendiri buat orang-orang yang sebenarnya tuh udah belajar sekitar 8 bulanan lah, jadi udah tahu basic skill tentang bahasa Korea gitu. Ada nggak sih untuk naik ke level up lagi gitu, biar lebih matang lagi gitu, Sam, dalam berbahasa Korea? Thank you, Sam. Oke, Juni sih udah belajar selama kurang lebih 8 bulan gitu ya. Udah pernah ambil topik sebelumnya? Ajik yo. Aji yo, oke. Kalau gitu mungkin saran Sam adalah ambil topik gitu ya. Coba ambil topik yang pertama boleh, topik 1 level 1 atau 2. Topik 1 atau topik 2, yang mana topik itu nanti bisa dari level 1 sampai level 6 kayak gitu ya. Nah, terus untuk next step-nya gimana Sam supaya bisa lebih belajar banyak lagi? Sam saranin ya Robun untuk mulai belajar dari kalau misalnya ya Robun suka drama, ya Robun bisa belajar lewat drama. Kalau misalnya suka, abis ini Rasel ya, misalnya suka apa tadi, variety show, reality show, atau lewat K-pop, Yorobun bisa belajar lewat situ kayak gitu. Nah, tapi Yorobun, nah cara belajarnya kayak gimana Sam? Nah, di dalam bahasa di K-drama itu Yorobun pasti menemukan kosakata baru, Yorobun menemukan tata bahasa baru. Jadi, tipsnya adalah setiap menemukan tata bahasa baru, coba Yorobun cari gitu ya. Coba Yorobun cari di mana? Di Google atau di YouTube. Yorobun cari di Google atau di YouTube. Atau Yorobun juga bisa tanya ke teman-teman Yorobun yang udah lebih hebat gitu bahasa Koreanya, atau bisa juga tanya ke Sam gitu ya. Nah, Yorobun bisa cari gitu ya. Kenapa Sam setiap menemukan tata bahasa baru harus dicari sih artinya apa atau penggunaannya gimana? Padahal kan jadi nggak ngikutin jalan ceritanya, jadi malah belajar. Memang ya Robun ya, walaupun begitu ya Robun juga karena dengan menemukan tata bahasa baru terus ya Robun cari, bakal lebih lama nerapnya nih di otak gitu ya. Tadi si Mas Sojun tuh bilang eh gak jago tuh apa ya? Jago-jago tuh apa ya? Nah, itu ya Robun bisa cari gitu. Kata eh gajah tuh artinya apa? Terus kata misalnya akhiran Punieyo itu artinya apa? Itu bisa Yorobun cari gitu setiap menemukan kosakata baru atau tata bahasa baru di K-drama. Terus Yorobun, step terakhirnya adalah baru Yorobun tes topik. Tes topik yang untuk di Indonesia ini diadain 2 kali doang ya. 2 kali di bulan April sama di September gitu ya. Yang mana nanti Yorobun bisa ambil di salah satunya dan juga
bisa ikut belajar juga sama BNP Training Center, ada kelas khusus topik juga. Kalau Yorobun ingin lebih fokus lagi belajarnya juga bisa bareng BNP Training Center kayak gitu. Tadi Kak Rasel sih boleh bertanya apa tadi? Kumaha ya Sam? Neng. Mau tanya Sam, nyambung dari pertanyaan KKS sebelumnya. Sudah pernah belajar kayak imbuhannya, grammarnya gitu di kelas lain gitu sebagai beginner kan. Nah, kok tiba-tiba di kelas lain lagi mau ngambil langsung topik gitu tuh sebenarnya bisa nggak sih Sam? Oke, pertanyaan yang bagus nih ya. Nah, kalau misalnya ngambil kelas topik itu biasanya dia pembahasannya itu dia apa namanya? Bahas soalnya, dan kalau misalnya di dalam soalnya itu ada pembahasan imbuhan baru atau kosakata baru, tata bahasa baru yang Yorobun nggak ngerti, itu nanti bisa dibahas di kelasnya kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan atau nggak menghambat Yorobun untuk kayak sambung gitu, nyambung belajar lagi, itu nggak menghambat kayak gitu ya. Karena Yorobun bisa bertanya kapanpun ke Sam yang ngajar kayak gitu. Terus di sini Kak Rachel sih gimana terjawab? 네, Sam, 감사합니다. Oke, kamsahamnida. Terus di sini ada Kak Ayun, boleh Kak Ayun? Kak Ayun. Putus-putus Saya ya baru atau? keinget ya. Gimana masih putus-putus Sam? Oh, udah enggak. Boleh dilanjut? Ya tadi saya baru keinget. Tadi kan ada kata-kata sagwa ya. Sagwa itu Ya. artinya apel. Nah, saya itu baru ingat kalau misalkan sagwa itu juga bisa digunakan sebagai maaf, permintaan maaf. Nah, itu kira-kira apa bedanya ya? Mungkin dari penulisannya atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi sagwa itu ada dua arti ya Robun ya. Ada artinya apel dan ada artinya meminta maaf atau permintaan maaf ya. Nah, bedanya gimana Sam? Bedanya itu sesuai konteksnya ya Robun ya. Kalau misalnya sagwa hana juseyo yang dimaksud atau sagwa yang di-mention itu tentunya apel gitu ya. Tidak mungkin tolong beri satu maaf. Nah, aneh ya. Nah, jadi sesuai sama konteksnya. Nah, kalau konteks yang maaf kayak gimana, Sam? Bisa juga kayak gini. Sagwa hamnida atau sagwa derimnida. Kayak gitu. Ya, biasanya kalau sagwa yang maaf itu udah ditambahin hada. Sagwa hada. Tinggal ditambahin sagwa hamnida atau sagwa heo atau sagwa derimnida. Gitu. Saya mohon maaf kayak gitu. Sagwa hedrimnida juga bisa. Atau juga bisa juga sagwa hejuseyo. Sagwa hejuseyo. Maafkanlah dia kayak gitu bisa. Kayak gitu. Kak Ayun, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bedanya gimana? Sesuai konteksnya aja. Kalau apel mungkin digunakannya ketika kita mau butuh apel bendanya ya, atau kita mau makan apel, orang Korea bakal paham. Sagwa 먹고 싶어요. Bukan berarti ingin memakan maaf gitu ya. Terus sagwa juseyo itu juga berarti tolong berikan apel. Nah, tapi kalau misalnya ada hadanya di sini, sagwa hada, sagwa hamnida, sagwa he juseyo, itu barulah konteksnya maaf kayak gitu. Gimana Ayun sih? Udah paham sekarang? 네, 감사합니다. Oke, saya Ayun sih ada yang mau tanya lagi? Di sini ada yang tanya lewat chat. Sam, kalau baru belajar Hangul, apa 3 bulan udah bisa plus ngafalin vocabnya, baru belajar Hangul, nggak apa-apa, winashi. Jadi walaupun baru belajar Hangul, dalam waktu 3 bulan, menurut saya itu cukup ya. Karena untuk di pembelajaran itu biasanya per bulan dia. Dan dia itu bertahap gitu ya, dari mulai yang Yorobun belajar Hangul dulu, terus nanti basic-basicnya kayak gimana,
Jadi untuk 3 bulan itu targetnya Yorobun sudah bisa membuat kalimat dalam bahasa Korea dengan baik dan benar. Kayak gitu. Satu lagi pertanyaan nih, izin bertanya Kak, saya baru belajar banget bahasa Korea. Kalau untuk belajar bahasa Korea itu belajar untuk sehari-hari dulu kah? Atau ada saran dari Kakak? Nah, kalau untuk baru belajar banget bahasa Korea, Yorobun bisa mulai dari sehari-hari betul, tapi Yorobun juga bisa pakai pakai buku-buku pembelajaran yang mana itu dia pasti dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai seterusnya itu dia bertahap gitu ya. Nah, Yorobun bisa beli bukunya di mana? Bisa beli bukunya di toko-toko buku atau juga cari buku yang online kayak gitu. Sam izin bertanya, kalau untuk ningkatin skill speaking itu tips dari Sam gimana ya? Dan apa Sam ada rekomendasi platform untuk ngobrol sama orang-orang yang sama untuk belajar bakor? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir karena Sam tadi dikabari untuk waktunya sudah habis gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba jawab dulu untuk yang terakhir. Untuk ningkatin skill speaking, itu Sam saranin dengar dan praktekkan gitu ya. Yorobun suka drama, dengar dramanya, praktekin. Kenapa sih Sam kalau speaking harus dipraktekin? Karena speaking itu bener-bener harus kita terbiasa mulutnya gitu ya. Dan kita harus terbiasa dengan bagaimana native Korea itu mengucapkannya gitu ya. Jadi misalnya di sini ada jilmun isoyo. Nah, mungkin kalau di dalam tulisan alfabetnya itu dia ditulisnya J. Ya, mungkin ditulisnya J. Jilmun isoyo. Tapi orang Korea bilangnya nggak pakai J karena J kita dengan J Korea itu beda. Ya, jadi bisa dengar, oh, jilmun isoyo, jilmun isoyo. Oh, ternyata pakai C. Kalau gitu saya praktekinnya pakai C aja deh gitu ya. Nah, itu Yorobun bisa prakteknya kayak gitu. Dengar dan praktekkan. Saran dari Sam kayak gitu. Nah, kalau untuk platformnya kayak gimana, Sam? Nah, kalau untuk platform, untuk BNP Training Center sendiri juga nyiapin platformnya di kelas, di grup WhatsApp yang Yorobun ikuti, yang Yorobun ada di situ, itu nanti banyak informasi-informasi tentunya ya tentang open class selanjutnya. Kalau Yorobun tertarik untuk belajar secara gratis lagi lewat open class kayak gini, nanti jangan keluar dari grupnya karena di sana nanti bakal ada info-info lagi tentang open class gitu ya. Nah, kalau Yorobun pengen belajar lagi lebih dalam dan juga lebih terfokus dan juga lebih nyaman waktu belajarnya, Yorobun bisa belajar bareng BNP Training Center dengan Sam atau dengan Sam-Sam yang lainnya juga. Kita juga buka untuk pembelajaran Hangul untuk tulisan Koreanya dulu, fokus ke tulisannya dulu. Terus ada juga pembelajaran kelas yang regulernya sama kelas topik. Kalau Yorobun tertarik, Yorobun nanti bisa cek Instagramnya BNP Training Center. Di situ ada informasi lebih lengkapnya. Kayak gitu. Mungkin pertanyaannya dicukupkan dulu karena waktunya juga udah habis. Kira-kira mungkin open class dari Sam cukupkan sampai di sini. Sam kembalikan ke panitia lagi. Terima kasih ya Robun sudah belajar sama Sam. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 여러분. Baik, terima kasih Iqbal Sam. Wah, seru banget ya pemateriannya. Halo ya Robun, untuk sekarang kita masuk ke sesi games ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nail. Aku di sini sebagai moderator games yang akan memandu Yorobun semua selama sesi games ini. Nah, diharapkan untuk semuanya bisa ikut sesi games ini ya. Untuk materi gamesnya sendiri itu sesuai sama apa yang disampaikan sama Iqbal Sam. Jadi bakal gampang banget karena pastinya Robun juga udah pada paham ya sama materi yang tadi disampaikan. Nah, untuk teknisnya sendiri itu kita bakal pakai media Kahoot. Jadi ya Robun disarankan untuk pakai 2 device atau bisa split screen ya. Jadi untuk memudahkan ya Robun sekalian. Nanti di Kahoot sendiri itu bakal ada top 3 atau 3 pemenang
di sesi games ini yang bakal dapat hadiah menarik. Nah, untuk akses Kahoot-nya sendiri aku kirim di kolom chat ya. Nanti Yorobun tinggal masukin pin yang ada di layar, nanti bakal di share screen. Nah, itu ya akses Kahoot-nya. Boleh. Nah, untuk nickname-nya sendiri itu bisa pakai nama asli Yorobun ya, biar memudahkan untuk mendata pemenang. Aku tunggu sampai 11.38 ya Yorobun. Pinnya ini ada di layar ya, 9207457. Oke, udah ada Rizka, Salsabila, Farhat, Anissa, sama Citra. Ada Kak Ayun juga, Vidya, Rasel, Rafa. Ayo yang belum gabung boleh. Udah ya. Oke, karena udah limit ya. Jadi kita mulai aja. Mohon maaf bagi yang gak bisa join. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Itu pertanyaan pertama. Apa sebutan kakak perempuan jika kamu laki-laki? Dongseng, Nuna, Opa, atau Oni? Oke, jawabannya yang benar Nuna ya, teman-teman. Boleh di next. Oke, Citra memimpin ya. Boleh. Panggilan she lebih hormat daripada Nim. True or false? Nah, jawabannya false ya, Yorobun. Boleh di next. Oke, masih dipimpin Kak Citra ya. Boleh next. Ekspresi untuk Jagisoge yang benar adalah Annyeong higeseo atau gomawoyo, Annyeong haseo atau jaljayo. Oke, yang benar Annyeong haseo ya, yang kuning Yorobun. Oke. Masih dipimpin Kak Citra ya. Oke, selanjutnya. Manakah panggilan akrab untuk Hyunuk yang benar? Yang merah Hyonuka atau yang biru Hyonukia? Nah, yang benar yang merah ya, Hyonuka. Oke, masih Kak Citra, Karafa, dan Karansa. Boleh selanjutnya. Panggilan kakak laki-laki jika kamu perempuan adalah Hyung. Benar atau salah? Salah ya, Yorobun. Untuk selanjutnya. Masih dipimpin Kak Citra, Karafa, dan Karansa nih. Ayo yang lainnya semangat ya.
Nah, Gyosunim, dosen atau profesor menggunakan panggilan sopan nim. Benar atau salah nih, Yorobun? Nah, jawabannya benar ya. Oke, boleh selanjutnya. Situasi untuk panggilan A atau ya. Menghormati digunakan dengan partner atau jika sudah akrab. Oke, jika sudah akrab ya untuk memanggil dengan A atau ya. Selanjutnya. Oke, boleh next. Panggilan Nuna atau Hyong adalah panggilan kakak apabila kamu perempuan. Benar atau salah nih, Yorobun? Oke, salah ya, Yorobun. Oke, boleh di next. Panggilan sopan yang tidak bisa digunakan untuk atasan. Yang merah shi atau yang biru nim. Oke, yang benar shi ya. Boleh next. Ini soal terakhir. Nama yang berakhiran huruf konsonan menggunakan panggilan akrab ya. Benar atau salah nih, Yorobun? Oke, salah ya. Nah, siapa nih pemenangnya nih? Yang ketiga ada Kak Siti Nurlita. Yang kedua ada Kak Rafa. Yang pertama ada jeng 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 Kak Citra. Oke, selamat ya buat Kak Citra, Kak Rafa, dan Kak Siti Nurlita. Untuk hadiahnya nanti akan kita informasikan kembali di grup chat ya, Yorobun. Nah, terima kasih juga untuk semua yang sudah ikut sesi games kali ini dan juga sesi pematerian. Semoga bisa melatih kemampuan bahasa Korea Yorobun lewat K-drama. Sugahasayo Yorobun. Aku kembalikan ke Iqbal Sem ya. Oke, makasih banyak ya Kak Nail atas gamenya. Gimana ya Robun, susah? Oke, ada susah-susah gampang ya Robun ya. Mungkin sedikit susah. Sedikit susah, sedikit gampang gitu ya. Oke, jadi walaupun tadi banyak yang salah dan banyak yang benar juga, setidaknya ada yang benarnya gitu ya. Jadi saya merasa, oh alhamdulillah ada yang ngerti gitu ya. Baru ini pakai Kahoot, Kak. Oke, Jamie Isayong. Bertarung dengan sinyal. Jadi bingung pakai Kahoot-nya lewat 3 pertanyaan. Oke, mungkin ada tantangan juga ya ketika memakai Kahoot. Jadi Kahoot itu biasanya digunakan untuk pakai untuk kita main kuis gitu ya, atau juga bisa pakai quizzes kayak gitu ya. Tadi udah mau jawab ternyata cuma bentar doang detiknya. Baru pertama kali pakai Kahoot gak ngerti caranya. Nanti belajar lagi ya buat pakai Kahoot tuh kayak gimana sih biar eh, lebih paham juga. Dan ya Robun nanti kalau misalnya belajar di BNP Training Center tentunya dengan media pembelajaran yang serupa juga, dengan media pembelajaran yang seru juga gitu ya. Dan juga ya Robun nanti bisa belajar lebih lanjut sama kita di BNP Training Center. Nah, mungkin pesan dari aku buat teman-teman yang pejuang bahasa Korea, entah itu mau kuliah di Korea atau kerja di Korea, ya Robun semangat terus buat belajarnya, jangan sampai kena lelah untuk belajar. Istirahat boleh, tapi belajar terus ya. Karena kalau bahasa tuh, kalau misalnya nggak kita praktekin, tentunya bakal lupa ya Robun ya. Jadi, entah di sini ya Robun punya teman atau punya sahabat yang sama-sama lagi belajar bahasa Korea, itu bermanfaat banget buat ya Robun praktek langsung sama mereka kayak gitu ya. Oke, mungkin untuk sesi di breakout room ini saya cukupkan. Teman-teman udah boleh balik lagi ke
main room kayak gitu ya. Jangan keluar ya Robun karena bakal ada informasi penting lainnya dari panitia kayak gitu. Oke, makasih ya Robun. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Kamsahamnida.
Halo, ketemu lagi. Gimana itu teman-teman tadi pelajarannya gimana? Materianya gimana? Seru? Seru. Seru. Seru banget, Kak. Aku pengen tahu nih, tadi belajar apa aja sih? Jadi kepo gitu ya. Boleh dong, Kak. Siapa ya? Hmm, ada yang mau volunteer jawab salah satu cerita dari tadi itu belajar tentang apa aja sih gitu ya? Hmm, boleh, Kak Bella Yun, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi udah belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan K-pop ya. Seru banget sih Kak, materinya juga up to date gitu ya buat yang kayak K-popers Gen 2 itu kan dulu mungkin ada beberapa istilah yang belum pernah ketemu, jadi sekarang udah ada gitu yang baru, udah diupdate gitulah. Jadi kan kita jadi ikut apa yang jadi hmm, tren masa kini jadi tahu gitu. Terus juga banyak kosakata yang sebelumnya aku tuh nggak pernah tahu gitu, terus jadi tahu. Oh iya, terus ada juga yang pernah aku dapat dari teman. Oh di sini juga ada, gitu senang aja rasanya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Seru banget ya Kak berarti ya. Yang dari K-pop udah, ganti ke K-drama boleh Kak Ambun. Kang Gunnya ada atau ada yang lain dari K-drama yang mau volunteer? Mungkin Kang Gunnya lagi berhalangan kali ya. Boleh deh Kak Narisa Aulia. Halo Kak, aku boleh jawab. Boleh, boleh. Silahkan. Soal materi hari ini, so far saya tertarik dan makin kayak semangat belajar Korea gitu. Karena materinya juga oke, ini untuk permulaan, jadi mungkin benar-benar enak untuk diikuti gitu. Thank you. Sama-sama. Nah, mungkin dari teman-teman ya ada yang ngerasa kurang nih pelajarannya tuh materinya kurang panjang gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kurang kelasnya atau kelasnya tuh kurang lebih intens gitu ya, boleh banget buat ikutan kelas reguler atau private di BNP Training Center ya. Nah, khusus buat hari ini, teman-teman yang sudah registrasi di hari ini akan mendapatkan potongan harga sebesar 15%. Wuh. Nah, untuk detail harganya sendiri berapa sih, Kak? Nah, teman-teman bisa lihat di postingan Instagramnya BNP Training Center. Seperti itu ya, teman-teman. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa Kak. Sebentar. Dan bagi teman-teman jangan lupa ya isi presensi keluar ada di kolom chat yang sudah dikirim sama panitia. Selanjutnya, karena kegiatan hari ini telah selesai, jadi sebelum itu kita dokumentasi dulu ya sebelum keluar. Teman-teman boleh nyalakan kameranya dan atau bagi ada teman-teman yang ada kendala boleh kasih reaction aja ya. Boleh dinyalakan kameranya. Panitia udah siap. Yang nggak bisa on cam dikasih reaction aja ya. Eh,
kita mulai ya. Udah on cam semua? 1, 2, 3. Buat slide kedua selanjutnya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Robun. Dan mau ngingetin lagi ya buat teman-teman yang belum isi presensi, nantinya sertifikat juga akan dikirim apabila teman-teman sudah mengisi presensi keluar ya. Jadi jangan lupa untuk diisi ya teman-teman. Alhamdulillah karena acara open class hari ini sudah selesai, aku selaku MC meminta maaf apabila ada kesalahan kata selama acara open class ini berlangsung. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi di acara open class kali ini. Semoga apa yang telah dipelajari hari ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman dan kita semua. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai bertemu di open class selanjutnya. Annyeong. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다, 여러분. 감사합니다. 감사합니다. 수고했어요. 감사합니다. 수고했어. 수고했어요. 감사합니다. 또 봐요. 감사합니다. Dadah, 안녕하세요. Dadah. 다음에 또 봐요. 수고했어.